Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan saya, mungkin sedikit cerita dulu. Bagaimana awal saya datang ke sini itu, yang ternyata rasis itu bukan cuma sekedar mitos, tapi memang benar adanya. Bukan cuma sekedar opini, tapi memang fakta. Nah, jadi pada saat awal datang ke sini itu untuk mencari tempat tinggal itu sulit. Jadi ditanya, asalnya dari mana? Oh, dari timur. Maaf, di sini tidak menerima orang timur. Di situ juga kadang ditulis terima kos tidak terima orang timur. Terus ada juga yang menyangkut pautkan dengan perbedaan, tidak terima ini dengan agama ini. Nah, di sini saya berpikir untuk mencari tempat tinggal, baik untuk tinggal diri badan maupun tempat tinggal untuk hati sendiri itu masih sulit. Jadi di sini saya berpikir, kenapa perbedaan itu selalu jadi pokok permasalahan di mana yang selalu saja terus dan terus berlanjut. Kok perbedaan itu masih dan terus ada. Katanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tapi kenapa saja dengan adanya perbedaan kita masih terus berseteru seperti ini? Nah, cara kita untuk menyikapi baik diri kita sendiri ataupun menyikapi orang yang terlalu berlatar belakang perbedaan itu masih terus saja dipermasalahkan tuh seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anda harus berpikirnya gini, sebab dan akibat. Sekarang perbedaan itu menjadi masalah itu sebab apa akibat, ya. Kalau Anda tidak belajar sebab akibat, Anda tidak akan paham sejarah. Karena metodologi memahami kehidupan dan sejarah itu Anda mengetahui mana sebab, mana akibat. Meskipun akibat akan menjadi sebab yang baru bagi akibat berikutnya. Tapi dialektika dan dinamika sebab akibat ini harus menjadi cara pandang utama, kaifiyah atau metodologi. Jadi Indonesia itu tidak pernah ada masalah dengan pluralisme, tidak pernah ada masalah dengan keragaman. Sejak dulu kala tidak ada masalah. Mojopahit itu Hindu, Buddha, Islam tidak ada masalah. Itu masalah 20 tahun belakangan aja. Dan itu dibikin oleh orang lain yang ingin membuat kita bertengkar sehingga mereka gampang mencuri dan merampok kita. Gitu. Jadi menurut saya Anda tidak usah pusing soal itu. Itu hanya akibat saja dari banyak hal. Ada yang dari atas, dari tengah, ada yang dari bawah. Nah, Anda sendiri kurang punya resistensi untuk mempertahankan. Lu kan masalah di Jombang itu Mojowarno itu gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, sampai hari ini dengan orang Islam di sekitarnya tidak pernah ada konflik apapun sama sekali. Tidak ada masalah. Apalagi kalau mayoritasnya Islam, yang lain pasti akan selamat. Meskipun saya tidak akan melanjutkan kalimat itu. Menurut saya Mas berangkatnya gini, itu semua akibat dari ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, jangan ngomong kerukunan. Itu cuman akibat. Kalau adil satu sama lain, kita pasti rukun, pasti gotong royong. Gak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil. Betul enggak? Nah, tidak adil itu bisa polisi pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa perilaku budaya dan seterusnya. Selama keadilan itu tidak berlangsung, maka problem akan banyak sekali. Dan jangan dipikir borok itu masalahnya, borok itu akibat dari data yang tidak benar, gitu loh Mas. Ya Mas ya. Jadi menurut saya nomor satu, memperjuangkan keadilan aja. Yang lain-lain itu akibat kok, gitu loh Mas. Saya tidak pernah ada masalah kok, maknya tidak pernah ada masalah kok. Anda di Bang Wetan sampai pagi, apa pernah tahu di samping Anda agamanya apa? Gak ada masalah. Dan sejak dahulu kala tidak ada masalah di Indonesia. Itu bikinan mereka. Kita ini bangsa, jadi di dunia ini Indonesia utamanya Jawa dan Islam yang harus dihancurkan oleh sekutu-sekutu dunia yang dipimpin iblis dan dajjal, gampangan ngono lah. Jadi sejak perang salib, kemudian hancurnya dia dikepungnya dan ditawurnya Ottoman, kemudian Arab Spring sudah selesai, sekarang giliran Indonesia harus dipecah belah. Jadi Anda jangan mau terpecah belah. Dan Makyah ini kan sudah terbukti bahwa kita, Makyah itu disukai oleh orang Buddha, orang Konghucu, oleh orang Kristen, tidak ada masalah. Orang miskin, kaya, semua tidak ada masalah. Pejabat juga nggak kita marahi. Kita tidak benci kepada pemerintah. Kita mengkritik apa adanya kalau pas harus mengkritik, kan begitu. Kan masalah Mas. Sekarang nomor siji adil tak adil menurut doa. Ikut doa perjuanganmu. Cara mananya itu toh. Kalau ada yang tidak adil, pasti gak gotong royong, pasti imannya yang modern, apa aja. Jadi keadilan itu adalah titik tengah dari Asmaul Husna. Keadilan itu titik tengah dari semua persoalan. Adil itu kalau diaplikasikan gini, guys, sinau ya, didik ya. Adilku nek sol ya sol, nek sole rodok munggah didik pales. Jadi keadil.
Jadi dalam musik, yang di dalam kesenian, adil itu namanya pas. Nek ono situ melero titik wis rusak kabeh. Aransemen. Kalau dalam olahraga adil itu sportif. Gitu. Kalau dalam akhlak adil itu jujur. Kalau dalam politik adil itu rakyatnya gembira apa tidak? Kalau rakyatnya gembira berarti adil. Menurut ukuran ini adu-adu. Kan gitu. Apalagi di bidang apa saja? Hukum itu alat. Dia itu produk dari keadilan, bukan hukum itu subjek. Hukum itu cuman alat. Gitu loh. Makanya perangkat hukumnya cuman alat. Yang subjeknya adalah keadilan, subjek nilainya ya. Bukan subjek fisiknya. Subjek fisiknya adalah ahli hukum dan perangkat hukum. Tapi subjek, substansi dan nilainya adalah keadilan. Jadi salah kalau kamu ngomong supremasi hukum, salah. Salah. Supremasi keadilan. Sebab hukum tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah di tataran tertentu. Maka dia harus terus-menerus mengacu kepada keadilan. Misalnya gini, nek secara hukum mbok iki nyolong apa kudu dihukum petang tahun, didenda sekian juta. Hakimnya tidak bisa apa-apa karena memang hukumnya seperti itu. Maka hakimnya mengambil inisiatif budaya dan kemanusiaan. Ngene, ayo urunan saiki rek cek mbok iki iso bayar. Karena kita ini harus bayar pajak kepada orang kecil. Hakimnya mengatakan begitu. Jadi itu hakim itu datang jangan dengan pasal. Hakim itu datang duduk dengan rasa keadilan dan ilmu keadilan. Maka dia bisa menciptakan pasal-pasal baru di setiap kasus yang berbeda. Jadi sekali lagi supremasi hukum itu salah, yang benar supremasi keadilan. Itu ya. Hukum itu tidak ngerti apa sebabnya orang mencuri. Ngertinya orang mencuri. Dia tidak peduli sebabnya apa kok mencuri. Gitu loh, Rek. Kalau akhlak lebih tinggi. Dia cari kenapa kok dia sampai mencuri. Mari kita tolong supaya dia tidak mencuri lagi. Kan begitu, itu akhlak. Kalau hukum tidak peduli. Pokoknya kon nyolong, hukum saya ini. Karena hukum itu sangat rendah derajatnya. Makanya Islam juga jangan ngomong syariat. Kalau ngomong syariat itu, nomor satu pahami syariat Allah. Jangan syariat Islam dulu. Syariat Allah itu apa? Contohnya, kalau saya ngomong syariat Allah, ingat apa? Sinau temenan kira. Syariat Allah itu contohnya air mengalir ke bawah, itu syariat Allah. Kau nek ngiler mesti mengisor, gak ono ngiler kok mendukur. Oke? Itu syariat Allah. Rambut tumbuh sampai usia tertentu, itu syariat Allah. Itu dulu pahami, baru nanti ada syariat Islam. Itu hanya 3,5% dari syariat Allah. Jadi pahami dulu syariat Allah. Syariat Islam nanti dulu. Gitu loh. Syariat Allah itu rambutmu cukul. Kon umur saene mandek pertumbuhannya, nek kon gak dindek karo Gusti Allah, berarti Gusti Allah ngelanggar syariat dhewe. Misalnya kon petit sampai gak leren-leren dawa ukur, golek bojo wangel kon. Terus ya apa caramu iku nek karo bojomu iku? Kon dawa ukure kaya ngono bojomu mendhek ngene iki. Wah, wangel ngono iku. Itu syariat Allah, daun-daun bergoyang, itu syariat Allah. Jadi temukan syariat Allah di alam dan di dalam dirimu. Detak jantungmu itu syariat Allah. Baru setelah kamu paham syariat Allah fi anfusikum wa fil afaq, di alam semesta dan di dalam dirimu, baru kamu bisa menemukan syariat Islam. Kenapa kok harus sholat 5 kali sehari? Ya kebangetan nek garek wong kene kudu bayar pajak. Dikai 24 jam sedina mosok kene gak ono sing digawe Gusti Allah blas. Ya ta mau gawe nontok McD WA kan kudu ono sing gawe Gusti Allah, pajake mek didik lho. Mek 5 kali lho. Mulane aku jane gak setuju sholat 5 kali, aku setuju awale ben ping 50. Kapan-kapan aku kepedhuk Gusti Allah sampean balekaken ping 50 ya bongko arek-arekan. Bayangno kait sembahyang subuh adus sembahyang meneh. Sarapan kait separuh sembahyang meneh. Kok kait nang kampus gurung tutup nggone mampir musala sik sembahyang meneh. Pokoke ping 50 cek mate arek-arekan. Kenakan ping 5 ya. Iki ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong pelajari anatomi hidup ini. Endi ndase, endi dodone awake, endi sikile lah ngono sih.
Ojo ngelemprek kayak sarung, harus punya anatomi kayak jahit baju loh nek karo celana. Iki bagian lengene, iki bagian kerai, lah ngono. Iki bagian benike. Ini sekarang pemahaman kaum intelektual terhadap hidup dan Indonesia juga kayak sarung ngelemprek. Gak jelas lor kidule, gak jelas ndukur ni sore. Sarung ngelemprek karo dhewe. Itu pun teles pisan. Digawe gak kena, dipe gak garing-garing. Gitu ya. Jelas ya Mas ya? Oke. Dan jawabanku itu aja kok anggap kebenaran, karena tidak ada kebenaran kecuali Allah. Jawaban saya itu hanya versi, hanya pendapat. Makanya jangan terlalu banyak mengandalkan tafsir, karena tafsir itu bisa 1000 macam dan bisa melahirkan 1000 mazhab. Yang terpenting adalah tadabbur. Tadabbur itu di Quran dianjurkan, tafsir tidak. Tadabbur itu artinya pokoknya bahkan paham gak paham, bahkan maca sedina Quran pirang halaman, bahkan iku cinta mek kok lus-lus tok Quran gak masalah. Sing penting kon dadi luwih apik ta gak sebagai manungsa. Ngono lho, iku tadabbur. Nek tafsir kudu pinter, kudu roh sak piturute. Lan gendeng akon kudu roh tafsir iku. Wong bahasa Arabe gak paham matane, kan gitu. Jadi andalan kita tadabbur. Tadabbur itu masih mek Quran disawang-sawang tok. Sing penting itu membuatmu ingat Allah dan menjadikan engkau lebih baik sebagai manusia, dekat kepada Allah, dekat sama sesama manusia. Itu tadabbur namanya. Ngono ya Mas ya? Oke. Assalamualaikum dan selamat datang di Bawah 5 Iya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya yang menanyakan perihal rasisme. Dan kurang lebih beginilah pertanyaannya. Pertama-tama, penanya terlebih dahulu bercerita bahwa dia berasal dari timur. Dan kesan pertama saat beliau datang ke Pulau Jawa untuk berkuliah adalah rasisme itu ternyata nyata, bukan mitos belaka. Jadi si penanya bercerita bahwa dia mengalami diskriminatif dan rasisme selama kuliah di Jawa. Selanjutnya penanya bercerita, misalkan saat pertama datang mencari kos itu sangat sulit. Pasalnya hampir semua kos tidak menerima orang timur. Ditambah lagi biasanya juga ada banyak kos yang memiliki syarat-syarat seperti wajib beragama Islam, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa perbedaan selalu saja menjadi pokok permasalahan yang tidak selesai, Mbah? Katanya Indonesia itu berbeda-beda, tapi satu. Tapi kenapa dengan adanya perbedaan kita terus saja bersiteru? Berlandaskan dari semua itu, kira-kira cara untuk menyikapi baik diri kita sendiri maupun orang lain yang masih terus mempermasalahkan perbedaan itu bagaimana? Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointer yang Mbah Nun tawarkan. Poin pertama adalah Mbah Nun menawarkan kepada penanya begini, Anda berpikirnya itu harus sebab dan akibat. Jadi kalau semisal sekarang perbedaan itu menjadi masalah, itu karena sebab atau akibat. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan kepada penanya bahwa kalau Anda tidak mempelajari sebab dan akibat, maka Anda tidak akan memahami sejarah. Karena menurut Mbah Nun, metodologi untuk memahami kehidupan dan sejarah adalah sebab dan akibat.
Meskipun menurut Mbah Nun, sebab juga bisa menjadi akibat yang baru bagi akibat berikutnya. Akan tetapi dialektika sebab dan akibat ini harus menjadi cara pandang utama. Poin selanjutnya, Mbah Nun perlahan-lahan mulai menjabarkannya. Jadi menurut Mbah Nun, di Indonesia ini sejak dulu kala sebenarnya tidak pernah ada masalah dengan pluralisme. Tidak pernah ada masalah dengan keragaman. Bahkan sejak zaman Majapahit dulu, Hindu, Buddha, Islam hingga Kejawen tidak pernah ada masalah sama sekali. Dan menurut Mbah Nun, perbedaan menjadi permasalahan itu muncul 20 tahun belakangan ini saja. Dan menurut Mbah Nun, sebenarnya itu masalah yang sengaja dibuat oleh sebagian manusia yang ingin membuat kita bertengkar. Sehingga mereka mudah dalam mencuri dan merampok kekayaan kita. Jadi inti dari poin ini adalah Mbah Nun mengungkapkan bahwa sebenarnya perbedaan menjadi masalah itu terjadi baru-baru belakangan saja. Karena nyatanya selama berabad-abad kita sudah sangat lulus soal perbedaan dan kerukunan. Jadi sebenarnya soal kerukunan kitalah juaranya. Namun karena kita adalah negara yang paling kaya raya alamnya, lautnya, tanahnya, tambangnya, sehingga banyak perampok yang sejak dahulu kala datang ke negeri kita untuk merampok. Dan salah satu caranya adalah dengan membuat penghuni rumahnya saling sibuk bermusuhan. Sehingga dengan demikian para maling itu dapat dengan leluasa mencuri seisi rumah. Dan itu adalah faktanya, di mana sekarang ini kita sibuk saling bermusuhan, sementara di sisi lain tanpa kita sadari kekayaan kita seperti emas, perak, tembaga, batu bara dan seterusnya itu dikerukin dengan leluasa dan tak pernah ada liburnya. Poin selanjutnya, Mbah Nun menawarkan begini. Jadi menurut saya Anda tidak usah pusing soal itu, karena itu hanya akibat saja dari banyak hal. Nah, Anda sendiri kurang punya resistensi untuk pertahanan diri. Karena kembali lagi, Mbah Nun mengungkapkan bahwa sama sekali tidak pernah ada masalah soal kerukunan di kalangan bawah, di kalangan rakyat dan desa-desa. Kalau toh ada yang tidak rukun, itu paling terjadi di lapisan atas, di mana mereka memang kerjaannya saling sikut, saling tikam, saling jegal untuk berebut kursi dan jabatan, dan untuk menjadi budaknya para perampok itu sendiri. Maksudnya begini, bukankah sudah rahasia umum sekarang banyak undang-undang pesanan para pemilik modal? Dan kalau bukan karena ada pengkhianatan terhadap rakyat, apa namanya itu? Kok bisa-bisanya membuat undang-undang yang pro kepada perampok? Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali menekankan bahwa rakyat tidak pernah ada masalah soal kerukunan. Dengan sedikit memberi contoh yang sering Mbah Nun kemukakan, jadi di Jombang itu ada gereja dan masjid yang sudah berdiri berdampingan selama berabad-abad dan tidak pernah ada konflik apapun sama sekali. Kemudian poin selanjutnya adalah Mbah Nun mengungkapkan bahwa kalau toh ada ketidakrukunan yang terjadi 20 tahun belakangan ini, itu semua terjadi karena akibat dari ketidakadilan. Karena menurut Mbah Nun, kamu tidak usah mengajak rakyat untuk rukun dan bergotong royong selama ketidakadilan masih saja terus berlangsung. Karena menurut beliau tidak mungkin kamu bisa mengajak orang untuk gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil. Dan ketidakadilan itu menurut Mbah Nun ada bermacam-macam. Bisa saja kebijakan pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa sikap budaya, bisa hukum, wani piro, dan seterusnya. Jadi sekali lagi Mbah Nun mengingatkan bahwa ketidakrukunan itu akan terus terjadi selama masih adanya ketidakadilan di negeri ini. Jadi selama ketidakadilan itu berlangsung, maka problem akan banyak sekali dan jangan dipikir borok itu masalahnya. Borok itu hanya akibat dari darah yang tidak benar. Poin selanjutnya, Mbah Nun kembali menawarkan kepada penanya begini. Jadi menurut saya yang nomor satu adalah
Anda memperjuangkan keadilan terus-menerus saja, karena yang lain-lain itu hanya akibat saja. Poin selanjutnya, Mbak Nun ngendiko begini. Jadi Indonesia ini utamanya Jawa dan Islam. Itu sedang diusahakan untuk dihancurkan oleh sekutu-sekutu dunia yang dipimpin oleh iblis dan Dajjal. Jadi sejak perang salib kemudian hancur dan dikepungnya Ottoman, kemudian Arab Spring, diluluhlantahkanlah negara-negara timur seperti Afghanistan, Palestina, Irak, dan sebagainya itu sudah habis. Maka sekarang saatnya Indonesia, dan cara yang pertama adalah dengan mengadu domba para penghuninya agar tidak kompak sehingga mudah untuk diserang. Dan oleh karena itu Mbah Nun berpesan untuk jangan mau dipecah belah. Kemudian poin selanjutnya adalah lagi-lagi Mbak Nun kembali menawarkan kepada penanya bahwa yang pertama harus dilakukan adalah memperjuangkan keadilan. Sudah, itu saja. Karena keadilan itu titik tengah dari Asmaul Husna. Keadilan itu titik tengah dari semua persoalan. Poin selanjutnya, menurut Mbah Nun, adil itu kalau dalam musik itu kalau sol ya sol. Kalau solnya agak naik dikit nanti jadinya fales, jadi tidak adil. Jadi di dalam musik itu adil itu artinya pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau dalam akhlak adil itu jujur. Dan poin yang terakhir adalah hukum itu alat, dia produk dari keadilan. Jadi bukan kok hukum itu subjek. Intinya hukum itu cuma alat. Makanya namanya saja perangkat hukum. Sementara yang subjeknya adalah keadilan. Subjek nilainya bukan subjek fisiknya. Karena subjek fisiknya adalah ahli hukum. Tapi subjek dan substansinya adalah keadilan. Jadi menurut Mbah Nun, salah besar jika ada yang mengatakan supremasi hukum. Karena yang benar adalah supremasi keadilan. Sebab menurut Mbah Nun, hukum tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Dia hanya bisa menyelesaikan masalah di tataran tertentu. Maka dia harus terus-menerus mengacu kepada keadilan. Kemudian Mbah Nun memberikan sedikit contohnya. Misalnya ada ibu-ibu mencuri. Kalau menurut hukum sebenarnya dia harus dipenjara selama 4 tahun, didenda sekian juta. Menurut Mbah Nun, hakimnya tidak bisa apa-apa karena memang hukumnya seperti itu. Makanya seharusnya hakimnya mengambil inisiatif budaya, kemanusiaan, dan keadilan. Misalnya begini. Ayo Rek, kita patungan sekarang supaya ibu ini bisa membayar. Karena kita harus bayar pajak kepada orang kecil. Misalnya hakimnya berkata seperti itu. Jadi intinya hakim itu datang jangan dengan pasal. Hakim itu datang duduk dengan rasa keadilan dan ilmu keadilan. Maka dia akan bisa menciptakan pasal-pasal baru di setiap kasus yang berbeda. Jadi sekali lagi Mbah Nun mengingatkan bahwa supremasi hukum itu salah. Yang benar adalah supremasi keadilan. Karena menurut Mbah Nun, hukum itu tidak ngerti kenapa ibu-ibu itu sampai mencuri. Ngertinya ibu-ibu itu pokoknya mencuri. Dia tidak peduli berapa kali ibu itu mencuri. Apa sebabnya ibu itu mencuri? Apakah ibu ini memang sering mencuri? Seberapa banyak yang ibu itu curi? Dan sebagainya. Hukum tidak mengerti itu. Yang hukum mengerti, pokoknya ibu itu mencuri. Titik. Kemudian berlandaskan dari apa yang sebelumnya Mbah Nun ungkapkan, selanjutnya Mbah Nun berpesan begini. Makanya kalau Anda itu orang Islam, terlebih dahulu fahamilah apa itu syariat Allah. Barulah kemudian Anda fahami syariat Islam. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.